Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabaria Sitepu, guru SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, CGP Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching dengan model Tilta di sekolah saya. Yuk kita simak. Kasus yang akan diselesaikan dengan melakukan praktik coaching model Tilta. Saya memperhatikan Puan, murid kelas 10G, saat kerja kelompok tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia menyelesaikan tugas kelompoknya sendiri. Alasannya karena Puan merasa tidak cocok dengan teman-teman sekelompoknya. Dia suka menyendiri, memilih bekerja sendiri, dan mengumpulkan tugas kelompoknya sendiri. Hasil tugas yang dikumpulkannya selalu bagus, tetapi teman-teman sekelompoknya menjadi tidak peduli dan tidak memahami tugas kelompok yang diberikan. Selamat siang Puan, gimana kabarnya? Sehat Bu. Oke. Ada apa ya Bu? Menurut saya menjumpai Ibu. Ibu pengen ngobrol ya sama Puan, cuman kayaknya agak lama gitu. Puan ada waktu? Ada Bu, tidak apa-apa Bu, silakan. Oke, akhir-akhir ini Ibu sering perhatikan gitu. Kalau Puan itu kerja di kelompok itu selalu kerja sendiri gitu ya. Selalu melakukan aktivitas sendiri, dan sepertinya teman-teman lain itu tidak ada membantu gitu. Itu kenapa ya Puan? Sebenarnya Bu, saya juga pengen ngobrol sama Ibu, tapi saya malu Bu. Syukurlah sekarang punya kesempatan buat ngobrol sama Ibu. Oh ya, begitu ya. Iya. Jadi apa yang bisa Ibu bantu? Kira-kira apa yang Puan harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi sih Bu dari masalah yang saya alami selama pembelajaran di kelas. Terus ada lagi? Itu aja sih Bu. Saya juga merasa kurang nyaman di kelas Bu dengan teman-teman kelompok saya. Sepertinya saya kurang cocok Bu sama teman-teman saya. Gitu ya. Jadi Puan merasa tidak nyaman ya dengan kondisi ini ya. Saya sih bisa ngerti perasaan Puan gitu. Bagaimana rasanya berada di kondisi yang membuat kita tidak nyaman ya. Kalau bisa Ibu tahu apa sih yang membuat Puan itu tidak nyaman di kelas gitu. Terus apa sih yang membuat Puan itu tidak cocok dengan teman sekelasnya atau bahkan lebih khusus teman sekelompoknya gitu. Saya juga tidak tahu sih Bu. Mungkin kesalahannya ada di saya sih Bu. Bisa ceritakan lebih lanjut? Sebenarnya Bu, saya juga pengen bergabung dengan teman-teman di kelas saya, baik itu teman sekelas maupun teman satu kelompok, untuk menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama. Tapi setiap kerja kelompok selalu saja saya yang bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain tidak peduli, mereka mengobrol, bermain HP. Jadi saya memutuskan untuk mengerjakannya sendiri, tidak bersama-sama, tidak ikut kelompok saya. Selama ini apa yang sudah Puan lakukan supaya tidak sendiri bekerja dalam kelompok itu? Setiap kerja kelompok saya sudah berusaha untuk mengajak teman-teman saya untuk mengerjakannya bersama-sama, ikut membantu dalam tugas kelompok, tapi mereka tidak membantu Bu, merasa tidak peduli. Jadi Ibu bisa simpulkan ya, kamu tidak mau bergabung dengan teman kelompok kamu karena setiap kerja kelompok kamu sendiri yang kerja. Betul, gitu ya. Setiap pelajaran apapun, apabila ada tugas kelompok, selalu saja saya mengerjakannya sendiri. Oke, sekarang Ibu sudah tahu masalahnya ya. Ya. Ada nggak masalah yang lain? Sepertinya nggak ada sih Bu. Sebenarnya teman-teman sekelompok saya, teman-teman di kelas saya tuh sopan, ramah, rasa kekeluargaannya kuat, solidaritas. Mungkin mereka berpikir kalau saya mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Cuma sayanya kadang merasa terbebani sih Bu apabila mengerjakan tugas tersebut sendiri. Berarti teman kamu itu menganggap kamu itu lebih pintar dari mereka gitu. Jadi kalau ada tugas kelompok sudah dipegang Puan sudah aman gitu ya. Artinya seperti itu ya.
Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Saya bingung sih Bu, harus gimana, apa yang saya harus lakukan ke depannya. Dari yang sudah kamu jelaskan tadi ya, ada beberapa hal yang kamu jelaskan tadi. Mana sih yang menjadi prioritas utama kamu gitu? Pertama pastinya saya akan minta maaf sih Bu pada mereka atas sikap saya yang seperti menyindir. Kemudian saya harus lebih memahami lagi karakter teman-teman saya, karena ketidakmampuan yang mereka punya. Lalu saya pastinya harus bangga Bu, sudah dipercaya sama mereka mengerjakan tugas itu sendiri dan berusaha untuk tidak menyendiri lagi ke depannya. Oke, Ibu bangga ya sama kamu ya. Kira-kira ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain itu? Untuk membantu teman-teman saya yang kurang memahami materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, di setiap pelajaran saya akan membuat kelompok belajar di kelas. Saya bersedia menjadi tutor sebaya untuk mereka apabila diperlukan, ya apabila saya mampu juga. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut tentang tutor sebaya itu? Saya akan membuat tutor sebaya yang artinya saya akan mengajar teman-teman saya, siswa-siswa lainnya untuk bisa lebih memahami materi pelajaran yang diberikan di kelas. Itu rencana yang sangat bagus ya. Artinya bagi teman kamu yang kurang memahami, kamu menyediakan waktu supaya mereka itu lebih memahami ya. Jadi mereka juga bisa ikut andil jika ada kerja kelompok gitu ya. Oke. Nah dari obrolan kita tadi gitu ya, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan? Bisa. Saya akan bergabung dengan teman-teman saya di kelas, bekerja sama dalam tugas kelompok ataupun menyelesaikan soal. Dan saya akan membuat tutor sebaya yang seperti saya sebutkan tadi. Mulai besok saya akan menemui teman-teman saya, mengajak mereka dan mengungkapkan rencana apa yang akan saya lakukan ke depannya. Ya, Ibu suka dengan apa yang kamu sampaikan dalam diskusi ini ya. Berarti kamu itu sudah menemukan solusi dari masalah kamu gitu ya. Secara tidak sengaja dari pembicaraan kita ini keluar ya solusi yang akan kamu lakukan gitu ya. Kamu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi terhadap solusi masalah kamu ini? Tentu sih Bu, saya akan segera melaksanakannya karena saya sendiri juga merasa kurang nyaman apabila berada di kondisi seperti ini terus. Siapa yang akan membantu Puan supaya tetap komitmen dalam menjalankan rencana aksi ini? Saya akan meminta bantuan kepada kakak saya Bu, untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen yang saya sebutkan tadi. Oke, bagus Puan ya. Kamu pasti bisa melakukannya. Ibu yakin itu ya dengan melihat apa yang sudah kamu lakukan sehari-hari, Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Masih ada yang bisa Ibu bantu? Sudah Bu, saya sudah lega. Ya. Terima kasih Bu atas bantuannya. Oke. Ya Puan sama-sama ya. Semoga kamu berhasil ya dalam melaksanakan rencananya ya. Ya Bu, terima kasih atas dukungannya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.